FIFA kaget, hak siar Indo terbanyak sepanjang sejarah. Uruguay ngebet sparring melawan Indonesia. Media Cina kena mental. Di laga pertama, laga antara Cina kontra Indonesia mendapatkan atensi yang luar biasa bagi publik dunia. Setidaknya ada 138 negara yang membeli hak siar laga tersebut. Namun di laga kedua ini, karena tahu atmosfer sangat besar yang ada di Gelora Bung Karno, alhasil penawaran untuk meminta hak siar laga ini kembali membludak dan melebihi jumlah negara di laga pertama. Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam laga ke-9 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina ini merupakan laga penting bagi kedua tim. Pasalnya, Timnas Indonesia butuh kemenangan apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saat ini peluang lolos terbuka lebar karena skuad Garuda Tengah mengemas 9 poin dan menempati posisi keempat klasemen grup C. Apabila mereka bisa finish di posisi ini atau menempati peringkat ketiga, tim Merah Putih bisa langsung lolos ke putaran berikutnya. Bahkan apabila bisa finish di posisi kedua klasemen grup C, Timnas bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun ini tidaklah mudah, karena Australia saat ini berada di posisi runner-up dengan 13 poin. Berbeda dengan peringkat ketiga yang dihuni oleh Arab Saudi, Timnas Indonesia hanya beda 1 poin, sehingga peluang lolos 4 besar terbuka lebar. Untuk itu, pertandingan ini menjadi laga penting untuk tim Merah Putih. Namun, ini juga berlaku untuk Cina, yang mengincar tiket lolos ke putaran selanjutnya. Akan tetapi, pertandingan ini tak akan mudah bagi Cina. Pasalnya, JIZES dan kawan-kawan akan menghadapi Cina di kandang, dan pertandingan ini tiket pun telah habis terjual. Media asal negeri tirai bambu ini menyoroti soal penjualan tiket Timnas Indonesia yang sudah ludes dalam waktu yang sangat singkat. Mereka ikut menyoroti penjualan tiket ini karena Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue pertandingan memiliki kapasitas 77.000 penonton. Untuk itu, mereka menilai bahwa pertandingan ini tak akan mudah bagi tim asuhan Branko Ivankovic. Stadion ini dapat menampung lebih dari 77.000 penonton, tulis 163. Jika tim Cina kalah dalam laga ini, mereka dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 1 putaran lebih awal, tuturnya. Di sisi lain, penawaran hak siar mulai berdatangan dan ternyata hingga saat ini sudah tercatat ada 147 negara yang akan menyiarkan langsung laga Indonesia kontra Cina. Dalam unggahan PSSI juga menyebutkan bahwa jumlah ini masih bisa terus bertambah karena masih ada setidaknya 2 minggu untuk melakukan negosiasi. Dan karena tahu atensi besar akan didapatkan oleh semua rival yang bertandang ke Timnas Indonesia, saat ini nama Indonesia benar-benar sedang dalam pantauan semua negara besar. Kabar Timnas Indonesia melawan Uruguay di laga uji coba, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mendukung penuh rencana tersebut. Menpora Dito bertemu Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, Senin 19 Mei 2025 lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menjajaki kerjasama keolahragaan antara Uruguay dengan Indonesia. Cristina menyampaikan pihaknya lebih memiliki rencana untuk menggelar persahabatan antar kedua negara, di mana laga uji coba tersebut dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara, jika memungkinkan. Sebut Cristina dilansir dari laman resmi Kemenpora Rabu 21 Mei 2025. Cristina menjelaskan kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Uruguay dalam menjalin kerjasama antar negara. Oleh karena itu, peringatan 6 dekade hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay pada tahun depan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memperkuat kerjasama antar negara. Kami terbuka apabila Indonesia berencana mengadakan kegiatan keolahragaan di Uruguay
apakah itu bulu tangkis atau olahraga yang lainnya. Tutup Christina. Menpora Dito pun menyambut baik tawaran tersebut. Dia menjelaskan rencana tersebut ada baiknya dikomunikasikan lebih lanjut oleh PSSI untuk menentukan formasi pertandingan apakah akan digelar pada agenda FIFA Matchday atau tidak. Selanjutnya ada kabar dari Ivar Jenner. Bintang timnas Indonesia Ivar Jenner diketahui sudah berada di Bali jelang pemusatan latihan pada 26 Mei 2025 sebelum serius melakukan persiapan bersama skuad Garuda. Punggawa Jong Utrecht ini memilih liburan sejenak di Pulau Dewata. Dalam story Instagram pribadinya, ia diketahui sudah berada lebih awal di Bali. Pasalnya, tugasnya bersama Jong Utrecht sudah selesai pada musim ini. Jong Utrecht terakhir memainkan laga tersebut saat kalah dari Jong PSV. Laga itu berlangsung di PSV Kampus The Heart pada 10 Mei yang lalu. Jong Utrecht harus menutup musim dengan berada di posisi ke-19 dengan 23 poin, cuma meraih 4 kemenangan, 11 imbang dan 23 kali kekalahan. Dan ternyata kedatangan Jenner kali ini tidak sendiri. Promosi Jenner tahun lalu ternyata membuahkan hasil ketika teman-temannya juga ikut berlibur ke Bali. Ini membuat cara cepat PSSI untuk mengenalkan wisata Indonesia dengan mengambil peran pemain diaspora. Dan karena Jenner yang sudah tahu seluk-beluk Bali sepertinya, dirinya saat ini didapuk oleh teman-temannya sebagai tour guide untuk mengantarkan mereka berkeliling di Bali. Terlihat dalam video yang beredar, Jenner serta teman-temannya merasa cukup betah berada di Bali. Mereka mengatakan suasana di Bali cukup ramah kepada para wisatawan. Di sisi lain, Sandy Walsh dan Martin Paes menjadi pemain yang paling belakangan bergabung training camp Indonesia untuk jeda internasional Juni. Dua pemain harus bergabung terlambat karena TC Timnas Indonesia gara-gara jadwal agak lain di Liga Jepang dan Major League Soccer yang menganut musim satu kalender. Alhasil, Yokohama Marinos dan FC Dallas saat ini sedang memasuki pertengahan musim.